Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lastri M. Adolok Saribu dari kelas SI 4106 NIM 12021743010. Di sini saya akan menjelaskan tentang message broker. Yang pertama, pengertian. Message broker ini adalah suatu kegiatan mengirim dan menerima pesan. Jadi di message broker ini ada dua peranan, yaitu sebagai publisher dan juga sebagai subscriber. Untuk lebih lengkapnya penjelasannya, apabila ada suatu website atau mobile apps yang ingin mengirim pesan, maka dia akan melakukan booking ke booking service. Nah, di booking service ini akan mengirim notifikasi ke message broker, dan message broker ini yang akan mengirim notifikasi ke notification server sebagai media untuk memberikan notifikasi bahwa pesan tersebut telah diterima. Dan juga si notification server ini akan mengirim notifikasi ke mobile atau website tersebut bahwa pesan tersebut telah terkirim, dan juga begitu sebaliknya. Untuk tools yang digunakan, yang pertama ada RabbitMQ, Erlang, dan juga Visual Studio Code. RabbitMQ adalah perangkat pesan sumber terbuka yang pada awalnya menerapkan Advanced Message Queuing protokol, dan sejak itu telah diperluas dengan arsitektur pull-in untuk mendukung streaming text message broker, MQ Telemetry, transport, dan juga protokol lainnya. Dan kemudian Erlang. Erlang adalah pemrograman fungsional tujuan umum, konkuren, dan sistem runtime sampah yang dikumpulkan. Sedangkan bahasa yang digunakan untuk tugas kali ini adalah saya menggunakan PHP, yaitu Hypertext Preprocessor, adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis, dan juga PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Jadi di sini tools yang pertama itu adalah RabbitMQ, di mana kita ketahui RabbitMQ tidak akan berjalan tanpa ada Erlang. Jadi yang pertama kita akan mendownload Erlangnya terlebih dahulu. Untuk cara downloadnya itu dapat dilihat pada situs website dari RabbitMQ. Nah, di sini kita memilih untuk yang bagian Windows-nya. Nah, di sini kita klik installer. Nah, kemudian kita klik pada bagian dependensi, kita pilih Erlang atau OTP version-nya. Di sini kita pilih yang sesuai dengan bit dari laptop kita masing-masing. Setelah kita download OTP version-nya, kita download RabbitMQ-nya. Tapi yang pertama kali kita install adalah si Erlang-nya, kemudian si RabbitMQ-nya. Nah, setelah kita download RabbitMQ-nya, kita akan diminta untuk mengakses server dari RabbitMQ. Servernya itu kita dapat akses di website localhost 2.1567/. Nah, untuk tutorial penggunaan RabbitMQ-nya, di sini kita dapat membuka di bagian website RabbitMQ yang menu Get Start. Nah, nanti pada bagian ini kita akan disuruh membuat file. Karena saya menggunakan bahasanya PHP, maka saya menggunakan SAMPP. Pada bagian htdocs kita akan membuat folder baru yang bernama RabbitMQ Library. Nah, di RabbitMQ Library ini akan berisikan file. Yang pertama itu ada file Composer JSON-nya. Kemudian kita membuat file untuk send dan juga receive-nya. Nah, seperti di sini. Nah, di dalam Composer itu kita akan memasukkan komen berikut, dan juga pada bagian send-nya kita akan memasukkan komen ini, dan juga pada bagian receive-nya kita akan memasukkan komen ini. Nah, komen ini dimasukkan di tools Visual Studio Code, dan kita pilih bahasanya PHP. Untuk langkah lebih lengkapnya, tutorialnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita bikin folder dulu di bagian htdocs-nya, karena kita menggunakan bahasa PHP. Nah, di dalam folder RabbitMQ.js ini tuh ada 4 file. Yang pertama adalah composer.json, composer.log, receive, dan send. Composer ini akan ada salah satu secara otomatis apabila kita sudah menginstal Composer kita. Bagi yang sudah pernah menggunakan Laravel, Composernya akan berarti sudah ada. Nah, untuk code-nya dapat dilihat di Visual Studio Code. Untuk send-nya menggunakan bahasa PHP dan komennya sebagai berikut.
Dan pada bagian receive juga komennya sebagai berikut, dan juga pada bagian composer JSON berisi require dan juga composer lognya. Nah, selanjutnya kita akan mengakses selanjutnya setelah file ini sudah ada dan composer kita juga sudah kita pastikan ada, kita membuka localhost dari si RabbitMQ. Caranya itu http localhost 15672. Nah, kita tunggu saja proses loadingnya. Nah, di sini masih unable to connection karena kita belum mengaturnya dan belum menghubungkannya ke localhost-nya. Yang pertama itu kita dapat mengakses si command prompt dari RabbitMQ. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan atau menghubungkan ke localhost di command prompt RabbitMQ, kita login ke localhost dari RabbitMQ dengan username guys dan juga passwordnya. Kita login. Nah, kita masuk kepada menu quest. Nah, di sini kita lihat semuanya masih 0. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Pada bagian send, kita run. Nah, selanjutnya kita run dengan komen php spasi send.php. Nah, di sini sudah ada pemberitaan send hello world. Kemudian kita cek. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berganti menjadi angka 1, tandanya pesan kita sudah terkirim. Kemudian pada bagian receive untuk memastikan pesan kita diterima dengan komen php spasi receive.php. Nah, di sini sudah ada tanda bahwa pesan kita sudah diterima dan pada RabbitMQ localhost-nya sudah menjadi 0. Sekian penjelasan saya tentang message broker menggunakan tools RabbitMQ. Terima kasih.